Ahmad Dhani menegaskan bahwa komunikasinya dengan Agnes Mo tidak terkait dengan pemilihan legislatif atau pileg. Pernyataan ini muncul setelah Agnes Mo dalam podcast Deddy Corbuzier menyebut bahwa Ahmad Dhani menghubunginya sekitar 8 bulan lalu untuk meminta dukungan dalam kampanye calon legislatif, bukan urusan kasus royalti. Menanggapi hal tersebut, Ahmad Dhani membantah klaim Agnes Mo dan menegaskan bahwa tujuannya menghubungi adalah untuk mendamaikan perselisihan terkait hak cipta antara Agnes Mo dan pencipta lagu Bilang Saja, Ari Bias. Ahmad Dhani juga menunjukkan bukti chat dengan Agnes Mo yang ia klaim ditujukan untuk mendamaikan kasus royalti Agnes Mo dan Ari Bias. Ahmad Dhani telah berusaha menghubungi Agnes Mo selama setahun terakhir untuk membahas masalah tersebut, namun tidak mendapatkan respon. Sebagai Ketua Pembina Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, Ahmad Dhani merasa berkewajiban untuk membantu menyelesaikan konflik antara Ari Bias yang juga anggota AKSI dan Agnes Mo. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan bahwa Agnes Mo bersalah dalam kasus pelanggaran hak cipta karena membawakan lagu Bilang Saja tanpa izin dari penciptanya Ari Bias. Agnes Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gue yakin pasti banyak yang nggak tahu. Agnes Mo sempet kena masalah royalti di tahun 2024. Ini gue jelasin, kalian nonton sampai habis. Jadi di bulan Juni 2024 si Agnes Mo ini dilaporin sama Ari Bias atas dugaan pelanggaran hak cipta untuk lagu Bilang Saja yang diciptain oleh Ari Bias. Menurut informasi yang ada, si Agnes Mo ini udah menyanyikan lagu Bilang Saja selama 3 kali pada saat konser. Yang padahal si Agnes Mo ini tuh belum minta izin ke sang pencipta lagu. Dan baru-baru ini di Februari 2025, Ari Bias ini resmi memenangkan gugatan di pengadilan dan Agnes Mo harus membayar denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Tapi Agnes Mo masih bisa untuk mengajukan kasasi pada pengadilan. Sampai-sampai Ahmad Dhani ikutan berkomentar. Intinya dia bilang yang namanya penyanyi harus memahami izin dan royalti. Nah, akhirnya hari ini keluarlah klarifikasi dari Agnes Mo sendiri. Menurut penjelasan pada podcast ini, pencipta lagu itu wajib mendapatkan royalti apabila lagunya itu dipakai. Tapi yang berkewajiban untuk memberikan royalti itu seharusnya si penyelenggara atau artisnya sendiri, si Agnes Mo-nya, apabila acara tersebut emang dibuat sama Agnes Mo-nya sendiri. Tapi apabila dia cuma diundang jadi pengisi acara, yang wajib membayarkan royalti itu adalah si penyelenggara, dan nominalnya itu sekitar 2% dari total penjualan tiket. Di tengah-tengah penyelenggara dan pencipta lagu itu ada yang namanya LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Melalui LMK inilah yang menjadi perantara pembayaran royalti. Makanya kenapa si Agnes Mo-nya itu bingung kenapa gue yang dilaporin, padahal jelas-jelas harusnya menurut undang-undang itu harus penyelenggara yang membayar. Makanya kenapa si Agnes Mo ini lagi mengajukan kasasi ke pengadilan. Menurut Agnes Mo-nya ini tuh bukan masalah uang 1,5 miliarnya, tapi yang ditakutin masalah ini tuh akan jadi contoh untuk kasus lain dan akan semakin banyak musisi yang dirugikan. Kita doain semoga masalahnya cepat kelar dan kebenaran bakalan terungkap. Polemik soal royalti yang harus dibayarkan penyanyi kepada pencipta lagu ini memang berlarut-larut ya. Sebenarnya sudah ada belum sih undang-undang yang mengatur siapa yang harus membayar royalti? Apakah penyanyi, apakah IO, apakah label, atau bagaimana gitu. Ketika sebuah lagu itu misalnya dibeli label terus dinyanyikan penyanyinya, dan setelah sekian tahun sekian lama ketika penyanyi itu masih membawakan lagunya, sebenarnya siapa yang berhak membayar? Apakah label, apakah sang penyanyi, ataukah IO yang mengundang penyanyi tersebut? Kalau misalnya IO yang membayar, lalu apakah sang penyanyi juga harus selalu ngecek misalnya apakah sudah dibayar, apakah sudah ini, apakah sudah itu. Nah, kalau misalnya sang IO ini lalai, tidak menjalankan kewajiban itu, apakah sang penyanyi ini bisa digugat? Bisa digugat pengadilan untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang dituntut gitu. Karena kalau memang polemik ini nggak diselesaikan dengan baik, kan di masa mendatang kan akan banyak banget ya potensi-potensi kasus serupa. Karena kan kalau misalnya kita nih membawakan lagu orang di panggung dan kita dibayar, apakah kita juga berhak membayar
royalti walaupun kita sebenarnya misalnya penyanyi-penyanyi daerah gitu, punya penyanyi yang nggak punya lagu sendiri gitu, hukumnya gimana gitu. Atau mereka yang cover lagu ditaruh di YouTube, dan apakah mereka juga harus izin atau harus bayar royaltinya. Nah itu memang harus ada undang-undang yang secara detail mengatur itu ya. Soalnya kalau tidak ya gugatan-gugatan seperti ini akan terus berlangsung gitu. Semoga kasus antara Agnes Monica dan siapa tuh pencipta lagunya, Mas Ari Bias, itu segera selesai dengan damai ya. Karena kan katanya nilai gugatannya itu sebesar 1,5 miliar. Gede banget ya. Guys, ini lagi rame nih soal podcast Agnes Mo di Deddy Corbuzier. Nah, bagi kalian yang mungkin nggak ngerti sama sekali soal kasus Agnes Mo ini apa, begitu ya, di sini aku akan coba menjelaskan secara awam poin-poin atau intinya aja, masalahnya apa sih gitu ya, garis besarnya aja begitu ya, karena aku juga bukan S3. Jadi aku coba menjelaskan sejauh yang aku paham aja begitu guys ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah di tahun 2023 awal mencuat berita ini, Agnes Mo ini dilaporkan oleh seorang pencipta lagu yang namanya Ari Bias. Dia ini pencipta lagu Bilang Saja, yang dimana lagu itu kan dulu populer atau dinyanyikan oleh Agnes Mo ya. Nah, si Agnes Mo ini dianggap melanggar undang-undang hak cipta, yang dimana dia ini melakukan perform atau konser ataupun show begitu, membawakan lagu tersebut tapi tidak membayarkan royalti performnya itu ke penciptanya. Jadi yang diperkarakan di sini adalah soal royalti konser guys ya, royalti pada saat show. Jadi kalau misalkan seorang penyanyi profesional seperti Agnes Mo ini gitu ya, dia membawakan lagu yang diciptakan orang lain pada saat dia melakukan show atau konser, apalagi itu komersil sifatnya begitu ya, dia dibayar di situ, maka dia harus membayarkan royalti kepada si pencipta lagu atau si pemilik lagu itu guys ya. Nah, kalau misalkan kita tidak memenuhi kewajiban kita untuk membayarkan royalti konser ini, maka kita akan didenda karena kita melanggar hukum. Jadi dendanya akan jauh lebih besar dibandingkan si nilai royaltinya itu. Makanya Agnes Mo ini dituntut 1,5 M gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya perkara ini masuk ke pengadilan niaga, dan pengadilan kemarin baru aja memutuskan bahwa Agnes Mo ini melanggar hukum. Jadi Agnes Mo ini didenda 1,5 M. Dengan kata lain, si penuntutnya ini atau si pencipta lagu ini menanglah di perkara ini gitu guys ya. Dan akhirnya pihak Agnes Mo ini melakukan kasasi. Bagi yang nggak paham, kasasi ini minta peninjauan ulang atau minta pembatalan keputusan pengadilan gitu guys ya. Dan kasasi ini diajukannya ke Mahkamah Agung guys ya. Nah, sekarang kita masuk ke part si Agnes Mo melakukan klarifikasi atau memberi statement di podcastnya Deddy Corbuzier. Karena kan yang selama ini kita dengar baru dari pihak si penuntutnya, dari pihak pencipta lagu dan teman-temannya, termasuk beberapa musisi di sana, ada Ahmad Dhani dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi di podcast ini Agnes Mo ini memberikan klarifikasi atau statement versi mereka, versi dia begitu guys ya. Karena kan kita juga harus mendengar dari dua pihak ya guys ya. Jadi menurut dia selama ini kalau misalkan dia ini melakukan show atau perform itu, dia kan diundang sebagai penyanyi kerjasama dengan penyelenggara atau IO dan lain sebagainya lah, penyelenggara lah intinya begitu ya. Jadi intinya selama ini tuh dikontrak antara Agnes Mo dengan penyelenggara acara atau pihak yang mengundang dia untuk tampil nyanyi atau perform ini gitu ya. Ada template kontraknya di mana Agnes Mo ini hanya menerima bersih gitu guys ya. Jadi dalam artian misalkan nih Agnes Mo ini dibayar sebesar 1 M untuk sekali perform, satu kali konser misal begitu ya. Nah, Agnes Mo ini udah ada di kontraknya bahwa mereka menerima 1 M itu bersih gitu ya. Kalaupun ada beban-beban lain seperti royalti ke pencipta lagu dan lain sebagainya itu begitu ya, itu udah di luar urusan mereka. Itu adalah tanggung jawab si penyelenggara acara ataupun IO gitu guys ya. Karena sudah tertera di kontrak kerja mereka itu bahwa mereka ini terima bersih gitu ya. Jadi intinya pihak Agnes Mo ini tidak merasa melakukan pelanggaran hukum atau tidak melanggar undang-undang soal royalti ini, juga tidak lalai dalam membayarkan royalti karena kan memang sudah dialihkan ke pihak CEO berdasarkan kontrak antara mereka dengan pihak IO atau pihaknya mengundang dia gitu guys ya. Jadi dalam perkara ini bukan berarti Agnes Mo ini pelit nggak mau bayar royalti, ataupun Agnes Mo ini nggak mau bayar 1,5 M itu, ataupun Agnes Mo tidak menghargai si pencipta lagunya begitu guys ya. Tapi dalam hal ini Agnes Mo ini merasa dia tidak harus melakukan itu karena dia tidak melanggar undang-undang atau dia tidak melakukan
melakukan kesalahan dalam perkara ini gitu guys. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya garis besarnya kasus Agnes Mo ini gitu ya. Maaf kalau ada salah-salahnya, kalau ada yang mau dikoreksi atau ditambahin silakan ya di kolom komentar aja guys ya. Aku bantu jelasin seperti ini karena aku lihat di TikTok komentar-komentarnya malah pada ngebahas muka Agnes Mo gitu ya. Di luar konteks ya, nggak ada korelasinya begitu guys ya. Ya semoga setelah ini bisa berkomentar sesuai dengan apa isi kontennya ya gitu ya. Oke, kita doain aja yang terbaik, semangatnya Mbak Agnesnya, karena Agnes ini bukan artis huru hara ya guys ya.